sebelum kita memulai ibadah ada beberapa petunjuk sebagai pelaksanaan kita untuk kenyamanan kita. Yang pertama, mohon berpakaian sopan, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah, siapkan Alkitab dan alat penunjang ibadah seperti HP atau laptop. Saat instrumen dimainkan, dimohon mikrofon dapat dimatikan atau di-mute. Saat ibadah selesai, dimohon agar mikrofon tetap dalam keadaan mute untuk melakukan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, mohon bersikap selayaknya orang yang beribadah. Perlu kita ketahui bahwa pemberita firman kita di sore hari ini oleh Bapak Diaken Diki Soputan. Ya. Suaranya kedengaran, Don? Kedengaran. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bernyanyi Mars Pelkat GP. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah, menghadap Allah, dan kita bernyanyi, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, 'Cause I know you're the one. 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 'Cause
Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami ya Bapa. Biarlah roh kebenaran-Mu, roh kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bermazmur pujian yang terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 9 sampai yang ke-16 yang akan dibacakan oleh Saudari Regina Keloai dan Saudari Nicole Kwampa. Dipersilakan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku mencari. Segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak perhatikan Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Baik teman-teman, kita bernyanyi kembali Pribadi yang Mengenal Hatiku. Tertidur sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pemberitaan firman Tuhan kepada Bapak Jeki Soputan dengan penuh kasih dipersilakan. Shalom, selamat sore. Selamat sore, damai di hati. Adik-adik Gerakan Pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang terdapat dalam kitab
Perjanjian Baru, Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 16. Kitab Perjanjian Baru, Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 16. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus datang melawat kami, mengangkat semua pikiran kami yang mengembara, dan membimbing kami dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberitakan firman-Mu, penuh kelemahan dan dosa, kuatkan dan sucikanlah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik Gerakan Pemuda yang diberkati Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, Ya. Shalom. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan. Kesabaran adalah pohon dengan akar pahit, tetapi dengan buah yang sangat manis. Satu hal yang selama ini memisahkan kita manusia dari makhluk yang lain adalah bahwa kebutuhan kita jauh melampaui apa yang selama ini kita kecapi. Makanan, air, udara, dan tempat berlindung yang telah dikodekan alam yang keras kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, bagian dari pengalaman manusia yang hidup di dunia ini atas karunia yang Allah berikan kepada kita umatnya. Kita pikir begitu baik dan bahwa kita memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan daripada hanya hal-hal dasar yang kita inginkan.
Namun ada elemen kunci yang sering kita lupakan selama ini dalam mengejar keinginan kita. Mungkin juga itulah yang disebut keegoisan manusia. Dan itu adalah kesabaran. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Sabda Bina Pemuda kita pada sore hari ini memberi tema sabar itu berguna. Kita sama-sama pernah mendengar pepatah mengatakan, siapa cepat dia dapat, atau biar lambat asal selamat. Masing-masing pepatah memiliki makna yang baik di situasi dan kondisi tertentu. Perikop pembacaan kita pada sore hari ini juga menampilkan sebuah pernyataan yang dapat pula disebut sebagai pepatah, yaitu pada ayatnya yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kesabaran berbuahkan pemenuhan janji Tuhan Allah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kata sabar sendiri mengandung pengertian memiliki semangat yang panjang atau mampu menanggung dalam waktu yang lama, khususnya ketika berhadapan dengan situasi yang berat atau kurang beruntung. Selain itu, kata sabar juga berarti mampu mengendalikan diri atau emosi, atau lambat untuk marah saat berhadapan dengan orang lain. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam konteks kesabaran Abraham, maka pengertian sabar yang pertama menjadi corak perilaku yang dikembangkannya saat mengikuti tuntunan dan janji Tuhan Allah, yaitu memiliki semangat yang panjang. Apa yang diperoleh Abraham? Apakah Abraham kalah karena yang lain mengedepankan siapa cepat dia dapat? Atau apakah Abraham kandas karena yang lain mengistimewakan biar lambat asal selamat? Tentu tidak demikian. Abraham menuruti dengan sabar, artinya terkadang ia harus bergerak cepat, tetapi di lain waktu ia mesti mengalir perlahan. Semua yang dilakukannya agar selaras dengan maksud Tuhan Allah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kesabaran adalah suatu kebajikan dari cara berpikir logis kita atas sesuatu hal dari moral kita, tanpa mengeluh, menerima apa adanya. Di dunia modern di masa ini, yang terus kita lalui dalam hidup, kepuasan insan telah menjadi semacam pikiran jalan hidup manusia. Dan kita tidak dapat menekankan betapa pentingnya kualitas dan yang langka pada saat itu. Kesabaranlah satu-satunya. Kita tidak semua mudah insan begitu saja. Ada hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dalam hitungan menit. Seperti saat kita memasak nasi, membutuhkan waktu 15 menit atau lebih. Sebenarnya sebagian besar hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita menuntut waktu yang sangat lama untuk terwujud. Dan kita yakin bahwa generasi masa kini yang tumbuh di dunia ini dengan penuh koneksi internet yang cepat, dengan mudah bisa mengakses apa yang diinginkan, namun terkadang menemukan bahwa terlalu sulit untuk diterima pikiran kita. Tetapi ketika realitas menyerang kembali dengan keras,
mereka sering menemukan diri mereka merasa kewalahan dan tersesat oleh penggunaan yang salah. Adik-adik yang diberkati Tuhan, terkadang kita belum memahami arti kesabaran hingga kita tidak dapat merasakan kesabaran itu sendiri. Sabar bukan kata benda yang begitu saja ada dalam diri kita. Sabar adalah kata kerja, sesuatu hal yang harus kita upayakan. Namun, apa itu sabar dan bagaimana? Adik-adik yang diberkati Tuhan, sabar yang sesungguhnya dari pandangan iman Kristen adalah menahan pikiran, menahan badan, menahan nafsu, menahan kehendak diri dari banyak hal yang tidak mesti dilakukan dan berdampak negatif untuk diri sendiri atau orang lain. Memang sangat sulit untuk diterapkan secara nyata. Tapi memang begitulah mengimplementasikan kesabaran dalam hidup kita sehari-hari. Terlebih lagi dalam menghadapi setiap ujian dari Sang Penguasa, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Seharusnya kita bersyukur karena masih diberi ujian. Meskipun terkadang kita menganggap ujian itu datang berganti-ganti tanpa henti. Ya, mengeluh sudah pasti. Karena itu manusiawi dan sangat wajar. Sebagai manusia, berkeluh kesah atas segala ujian yang ditimpakan kepada kita. Namun, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita harus punya harapan penuh kepada Tuhan. Tidak boleh putus asa. Kita jangan menghakimi diri sendiri dengan menganggap kita tidak bisa melaluinya. Tahukah kalian, sesungguhnya Allah itu memberi ujian karena Dia paham bahwa kita mampu untuk melaluinya. Dan Dia ingin menaikkan derajat kita melalui ujian itu. Kita yang masih sekolah, tiap ingin naik kelas, pasti diberikan dulu ujian. Ya, pasti ujian tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Begitu selesai ujian, pasti yang didapat anak sekolah itu kenaikan kelas atau mendapat ranking. Itu suatu contoh kecil. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, jangan berhati kecewa dan terus menyalahkan takdir Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikuti aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita berada di titik terendah dan hati tubuh kita terasa sudah tidak berdaya lagi menghadapi ujian-ujian kita, maka disitulah kesabaran kita dituntut. Karena kita punya Allah, tempat memohon, meminta segala apa yang ada padanya. Karena semua yang kita butuhkan, semua ada padanya. Maka memintalah berhadap kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dia pasti akan memberi pertolongan kepada setiap kita yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar memang mudah dikatakan, tetapi sulit dikerjakan. Kesabaran sulit dikerjakan karena kesabaran membutuhkan kasih yang besar.
Mengapa adik-adik? Karena dalam prakteknya, kesabaran sering menuntut pengorbanan. Entah itu pengorbanan perasaan, tenaga, materi, maupun waktu. Dengan kata lain, orang sabar adalah orang yang seringkali dituntut untuk mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam menanti pengenapan janji Tuhan, Abraham juga belajar untuk bersabar. Ia melewati tahun-tahun yang panjang hingga janji itu digenapi pada usia tuanya. Karena keraguannya, Abraham sebenarnya juga pernah terjatuh sehingga ia mengikuti arahan Sarah istrinya untuk mengawini Hagar, hambanya. Akan tetapi Abraham kembali bangkit dan terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Ia terus menunggu rancangan baik Tuhan. Abraham menjaga iman dan semangatnya di dalam Tuhan. Meski banyak hal yang harus dikorbankan, khususnya waktu dan usia mudanya, semua itu tidak menjadi sia-sia. Dan akhirnya apa yang dinantikannya diterima sepenuhnya. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti pada diri Abraham, tetapi terus berlanjut bagi kita di masa kini. Saat ini, kita mungkin merasa lelah dengan segala tanggung jawab yang ada, atau merasa ragu dengan segala kesulitan yang terjadi, ataupun merasa bingung atas begitu banyak hal yang sulit dimengerti dalam hidup ini. Apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini. Pada saat zona yang tidak nyaman sama sekali. Tetapi marilah kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah penjamin kehidupan kita. Marilah kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita harus bekerja dan berdoa. Jangan kita cuma berdoa-berdoa, terus tidak bekerja. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Abraham adalah penurut iman yang sabar. Suatu cerita sebuah keluarga, Henry dan Martha, yang sudah menikah lebih dari 40 tahun. Sejak hidup berumah tangga, keduanya tidak pernah ada rahasia. Kecuali satu kotak sepatu yang disimpan Martha di lemari pakaiannya. Si Martha, istrinya, berpesan kepada suaminya agar jangan pernah membukanya. Suatu ketika si Martha sakit keras dan sudah berbagai upaya dilakukan untuk menyembuhkan Martha. Tapi tak satu pun berhasil. Saat berbaring di tempat tidur, Martha berkata pada suaminya agar mengambil kotak sepatu yang selama ini disimpannya. Rupanya Martha sadar inilah saat yang tepat untuk membuka rahasia kotak itu. Perlahan-lahan Henry membuka tutup kotak itu. Henry mendapati ada 2 boneka rajut dan uang 10 juta rupiah. Henry yang bingung pada saat itu bertanya, apa maksud
dari semua barang itu. Maka si istrinya Marta bercerita bahwa neneknya berpesan agar jangan sekali-kali membentak atau berteriak jika sedang marah dengan suami. Neneknya juga bilang jika suatu saat ia marah pada suaminya, ia harus tetap diam dan merajut sebuah boneka. Si Henry hanya bisa terdiam dan menangis. Ia seringkali membuat Marta marah. Tapi ia lalu bertanya, "Kenapa uang 10 juta itu?" Si Marta menjawab, "Suamiku, uang itu adalah uang hasil penjualan boneka-boneka rajutanku." Wow, bisa dibayangkan berapa kali Henry menyakiti hati Marta. Berpuluh, beratus, bahkan berjuta kali. Meski demikian, dari sini adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, kita belajar bahwa kemarahan pun bisa menjadi energi positif. Banyak hal mungkin membuat kita marah. Tapi ingat bahwa orang yang sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan cepat melampiaskan amarahnya. Orang yang lekas naik darah adalah orang yang bodoh. Dan tidak ada orang yang suka dengan pemarahan. Tapi kesabaran, artinya kita tidak membiarkan diri kita hanyut di dalam amarah yang cepat tersebut. Percayalah adik-adik yang diberkati Tuhan, lebih banyak manfaat positif yang bisa kita peroleh saat kita mau sabar. Selamat belajar bersabar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita untuk mengaminkan firman Tuhan, kita menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Tidak putus-putusnya kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Terima kasih atas ibadah Pelkat GP yang sedang berlangsung saat ini. Walaupun melalui luring. Kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan berita firman-Mu.
yang mengingatkan kami untuk selalu bersabar dan taat. Tekun menantikan janji-janji Tuhan sambil bekerja dan berdoa dan selalu melibatkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu jagalah hati kami ya Tuhan, agar kami tetap mempunyai hati yang kudus, yang melahirkan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kudus, yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau mendoakan buat gereja-gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Engkau berkati segala bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang sudah berlaku di gereja-gereja di muka bumi ini. Terutama gereja kami, GPIB Bukit Benuas, Balikpapan. Engkau berkati seluruh presbiter, dari pendeta, penatua diaken, pegawai kantor, security, kostor, juga anggota jemaatmu, dan panitia-panitia program-program yang sudah dicanangkan. Mari Engkau berkati. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah, pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah, agar negara kami selalu aman dan kondusif dengan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan, fakir miskin, janda duda, anak yatim, agar mereka beroleh berkat seperti yang kami peroleh, terutama berkat makanan dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa buat orang-orang yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, ataupun dalam pemulihan, yang berada di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat pendeta Stince Kolilantang yang saat ini berada di rumah sakit di Samarinda. Mari Engkau lawati ya Tuhan Yesus, lawatilah mereka. Apa yang mereka butuhkan, boleh mereka dapati seturut dengan kehendak-Mu. Dan dengan bilur-bilur-Mu, mereka boleh mendapat kesembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat gerakan pemuda pada saat ini yang sedang beribadah, adik-adik kami dalam masa muda mereka, dalam masa pencarian jati diri mereka. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka tidak jauh dari Tuhan. Mereka boleh menjadi panutan bagi orang lain, bagi sesama, berguna bagi bangsa dan negara, dan menjadi saksi iman yang dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu.
yang penuh kasih. Inilah doa dan permohonan syukur kami ya Tuhan, yang kami sampaikan. Ampuni segala dosa kami, dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami, yang kami ucapkan bersama. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan pada QR yang sudah tertera di layar HP atau laptop teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengumpulkan pada saat ibadah keluarga di rumah masing-masing. Sambil kita memberi persembahan, kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik, kita menyerahkan persembahan kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami telah memberikan persembahannya Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah persembahan-Mu ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kuarta Pelkat dipersilakan kepada pengurus GP. Oke, selamat sore rekan-rekan semua, Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Diaken Jeki Soputan, Liturgo Saudara Doni Rivaldo, pengiring ibadah Saudara Randy Pandelaki, dan kedua pembaca Mazmur Pujian, Saudari Regina Kelwai dan Saudari Nicole Kuampa atas pelayanannya. Untuk ibadah Gerakan Pemuda minggu depan, tanggal 31 Oktober 2020, seperti biasa akan dilaksanakan jam 5 sore via Zoom Meetings. Dan perlu diketahui, konten YouTube GPIB Bukit Benuas, yaitu Ngopi Saji, yang akan live hari Selasa, tanggal 27 Oktober, jam 7 malam, akan membahas tentang dampak media sosial bagi kesehatan mental. Dan topik tersebut bakal kita bahas bersama salah satu psikolog klinis. Dalam Ngopi Saji tersebut, kalian bisa tanya apapun tentang topik tersebut melalui live chat YouTube nanti. Dan tentunya bakal dijawab langsung oleh psikolog tersebut. Khusus Ngopi Saji tanggal 27 nanti, dalam rangka HUT GPIB dan GPIB Bukit Benuas bakal ada 2 pertanyaan berhadiah pulsa 100.000 untuk 2 orang pemenang.
Jadi dimohon partisipasi rekan-rekan semua. Demikian, terima kasih. Adik-adik gerakan pemuda yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian yang hadir pada saat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah sudah selesai. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik gerakan pemuda. Terima kasih pelayanannya Om, Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selanjutnya, silakan liturgus untuk menutup dengan doa. Ya, doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Kami boleh beribadah ya Tuhan